ceria ya. Iya, Masya harus Allah luar biasa. Harus semangat ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin hari ini kita bisa mendengarkan berbagai kalau kita pagi-pagi tuh ngopi ya, biasanya teh ya. Tapi kalau ini sajian sharing materi ilmu yang Masya Allah luar biasa, kebaikan untuk semuanya. Nah, kita tidak tahu kapan kita berakhirnya kehidupan ini, tapi kita tahu apa yang harus kita bawa bekal nanti ya. Bagi yang menyampaikan akan senantiasa menjadikan ini sebuah amal jariah ya, pahala yang terus mengalir insya Allah. Dan yang mendengarkan juga mendapatkan pahala karena ketika kita berada di majelis ilmu, kita mendengarkan ilmu, itu ada nilai pahalanya juga di sisi Allah. Amin. Semoga berkah dan Allah ridho. Untuk tampilan hari ini amazing ya. Tiap kali kita melihat, tiap kali ada lagi yang tampil lagi, itu pasti akan membawa perubahan. Kenapa? Karena kita udah tahu apa yang harus kita perbaikin. Di sebuah feedback ini adalah sesuatu yang menyenangkan ya. Kenapa menyenangkan? Karena feedback ini kalau bagi Kosnada adalah jalan percepatan menuju sukses ya. Kenapa jadi jalan menuju percepatan? Karena sakit hatinya di sini, bahagianya di sini. Sakit hatinya kalau mendapat feedback negatif, bahagianya kalau ternyata sudah mendapatkan feedback yang positif. Yang positif kan pasti bahagia ya. Kalau yang jelek kayaknya sakit hati, sakitnya tuh di sini. Apalagi malu-maluin ya kalau dikasih feedback yang negatif. Itu bagi yang berpikir negatif. Kalau yang berpikir positif, justru semakin menyakitkan. Kalau bisa sampai membuat kita nangis, berarti keren banget tuh feedbacknya. Nah, tinggal bagaimana nanti ketika kita memberikan feedback kepada orang lain, atur bahasanya ya. Bukan berarti feedback itu ini terus dihujami nih, kalau kita bilang tuh dibully gitu ya, dibully, kemudian dikasih tahu yang negatif-negatifnya, yang nggak bagusnya, tapi dengan bahasa yang tidak ditata, itu menyakitkan hati orang lain gitu. Jadi walaupun feedback ini memberikan yang negatif maupun yang positif, tetap harus dengan bahasa hati ya. Makanya kita di Akademi Motivator Wanita nanti menggolkan bagaimana bisa speak with heart ya. Jadi dari hati ke hati gitu ya. Nah, jadi yang menyampaikan juga harus ada pemilihan kata-kata ya yang baik gitu ya, sambil belajar semuanya agar bisa memberikan feedback kepada yang lain, dan yang menerima juga jangan baperan ya. Dan ini harus selalu Kosnada ingatin tiap kita pertemuan talkshow, karena khawatirnya satu di antara yang lain itu hatinya belum siap. Jadi saat ini semuanya sudah siap ya hatinya ya. Siap. Insya Allah sudah siap ya. Satu yang Kosnada senangi adalah apresiasi ketika seseorang mau tampil aja niatnya sudah masuk ya, udah jadi nilai kebaikan. Oh, saya mau menginspirasi ini, nah gitu kan. Oh, saya mau berbagi ini dan itu sudah jadi nilai baik gitu ya. Nah, apalagi kalau dieksekusi dengan tampil walaupun seadanya tapi mengena, nah itu lebih bagus ya. Jadi artinya yang penting actionnya dulu, baru nanti bisa diperbaikin. Mulai dari host udah ada perkembangan ya, udah mulai nyaman. Kenapa? Karena host ini paling penting untuk menjaga gerbangnya acara ya. Jadi Kosnada memberikan secara umum aja. Jadi host ini penting untuk menghidupkan acara. Jangan sampai kita menjadi host itu justru melenceng kemana-mana ya. Kita sedang talkshow tapi yang dibahas tentang kucing saya tadi sedang pergi ke pasar gitu ya. Jadi jauh banget, kita lagi talkshow terus membahas sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan talkshow, kecuali ada pembahasan yang berhubungan dengan apa yang mau kita sampaikan. Jadi itu penting supaya fokusnya acara. Jadi nggak bertele-tele tapi langsung menyambut, menyapa, mengapresiasi audien ya, memperkenalkan diri hostnya gitu. Kemudian memastikan rename kalau KWM kan butuh rename nih supaya ingatan kita nempel. Oh, ada Bu Marwiyah dari Bogor. Ingatnya Ibu Marwiyah dari Bogor sudah hak paten. Nanti kalau ternyata ada Bu Marwiyah baru, Bu Marwiyah mana ya? Kali ada Bu Marwiyah Hong Kong, Saudi, Malaysia gitu ya. Nah, sehingga ini butuh kita tulis. Jadi host ini harus memberikan rules-nya ya, memberikan rules. Kemudian apresiasi yang biasanya menyampaikan untuk Kosnada, untuk KWM, untuk sahabat-sahabat, untuk
untuk yang hadir. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan di dalam penyampaian host ya. Kemudian berikutnya, host itu dia tidak hanya memanggil kemudian pergi begitu saja ya, nggak mungkin. Ada pernah kejadian menjadi host ya di acara ya, Kosnada pernah tuh melihat. Jadi dia sudah membuka tuh, udah semangat, udah menghidupkan. Ketika dia mengarahkan kepada pembicara, dia kabur. Dia kabur maksudnya keluar ruangan gitu ya. Ini kalau offline ya, asik ngobrol sama peserta lain gitu ya, terus mengurus urusan dia sendiri. Gak ada dia di panggung atau stay di tempatnya gitu ya. Nah, ini sesuatu kekeliruan gitu. Artinya yang namanya MC di offline itu atau host itu harus ada di tempat, harus ada mengawal acara itu. Nggak boleh ke pasar dulu, nggak boleh nge-mall dulu ya. Nah, itu jangan kayak gitu. Nah, begitu juga kalau host di online. Gimana host online? Kalau jadi host online ini malah justru sangat sensitif banget. Sensitifnya di mana? Garuk-garuk kelihatan ya. Terus kalau tidur kelihatan. Terus kalau kita pakai HP kelihatan. Kalau kita cemberut aja kelihatan. Betul nggak? Karena ini dunia online gitu. Dunia online itu sedetik aja kita nggak ada bersuara di Zoom ini kayak kuburan sudah. Betul kan? 2 detik. Apalagi kalau misalkan sampai 5 menit nggak ada suaranya gitu ya. Kayak kuburan banget gitu ya. Nah, apalagi gerak-gerik host. Host ini sengaja dia bersanding dengan pembicara gitu ya, bersanding dengan pembicara. Kenapa? Karena host ini harus membentuk sebuah keadaan gitu. Jadi kalau misalkan ingin audiens itu memperhatikan, maka host ini memperagakan ceritanya, memperagakan seperti orang antusias ya. Suka kagak suka harus suka gitu. Maksudnya antusias kagak antusias, mood nggak mood ya, pengen apa nggak pengen, pokoknya harus ya, kayak gitu ya, maksudnya oke gitu ya. Nah, di situ nanti ada efek semangatnya, semangat untuk pembicara ketika hostnya aktif, hostnya seger, hostnya kuat, hostnya power, maka itu akan memberikan energi tertentu untuk pembicara yang tadi semula pembicaranya lagi down, itu bisa naik lagi. Termasuk audien ketika audien itu melihat hostnya, prima banget, power. Nah, kayak Bu Nuri kan suaranya udah lantang nih ya. Keren banget nih. Hostnya mantep, suaranya jelas ini nih. Nah, pasti mereka akan memberikan penilaian tersendiri untuk host. Jadi, apabila hostnya sibuk dengan handphone, wah berarti siap-siap audien juga sibuk dengan handphonenya. Kenapa? Entah kenapa ini secara otomatis gitu. Secara otomatis karena kita itu sedang memperagakan sesuatu yang harus diikuti audien. Kenapa? Karena host ini pemandu. Kata host, ayo kita beri aplaus. Semua aplaus nggak? Aplaus, manut banget sama host. Ayo semuanya berdiri dah semuanya. Nah, itu jadi kekuatan host tuh luar biasa. Jadi sama dengan kalau mimik kita sedih, berarti kita mensuasanakan audiennya sedih ya. Entah itu apa yang terjadi, itu urusan kita di belakang. Yang penting tampilan kita di depan harus memberikan kesegaran di hadapan audien. Nah, gitu ya. Nah, itu penting. Nanti host-host mana aja itu lebih semangat. Kalau Bu Nuri udah semangat, cuma kayaknya tadi malam aja begadang. Tapi untuk semuanya is the best sudah ya. Dari bahasanya, dari susunan katanya, dari menyimpulkan itu udah oke banget ya, udah bagus jadi host. Kemudian yang berikutnya storytelling. Storytelling ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Dan kalau misalkan menyenangkan itu dapatnya di mana? Yang pertama dari intonasi. Jadi intonasi storytelling ini penting. Intonasi, mimik wajah, gerak tubuh itu sangat penting untuk seorang storytelling. Nanti kapan-kapan Kosnada buka kelas ini ya, storytelling ya. Kita bahas nanti tentang storytelling. Nah, jadi sudah bagus tadi. Dan Kosnada dikira Minah itu tuh ini Arab Saudi, Ka'bah gitu ya. Jadi ternyata nama toh. Aduh, iya salah tangkap berarti. Kosnada kira membaca judulnya tuh Minah. Minah itu kan udah daerah-daerah situ gitu ya, daerah Minah gitu ya. Nah, ternyata nama manusia. Bagus aja. Jadi alhamdulillah kita jadi terinspirasi
inspirasi dari sebuah storytelling. Nah, bagus ya. Tinggal nanti ditingkatkan. Kalau ada di sana pelakunya, ada 2 orang, 3 orang, berusaha untuk membedakan suara. Nah, biar tambah kece lagi ya. Kemudian intonasi, terus intonasi juga ada yang cepat, ada yang lamban, ada yang ditekan. Nah, itu penting untuk storytelling. Jadi kalau membayangkan storytelling, anggap aja seperti menceritakan dongeng. Nah, gitu. Jadi kan kita sama anak-anak kan kadang pede-pede banget ya. Ini bebeknya jalan, dia bilang, nah, itu kan menceritakan sesuatu kepada anak untuk mendekatkan faktanya. Nah, begitu juga kita storytelling. Misalkan ibunya sedih sekali. Nah, gitu kan sudah mulai hanyut tuh orang yang mendengarkan, ya. Nah, mungkin itu untuk storytelling ya. Selebihnya nanti kita dengarkan storytelling minggu depan ya. Hasil dari feedback ini mendengarkan dari yang lain, akhirnya waduh saya mau mempersiapkan intonasi gitu. Kalau belum bisa nggak apa-apa, belajar aja dulu. Kita nggak harus jadi expert dulu kok untuk storytelling ya kan. Nah, gitu. Kemudian inspirator ini kita bagus di dalam memilih jurus opening ya. Jurus opening berarti pakai jurus opening apa, Bu Aisyah? Apa sih itu? Visual impact ya. Nah, beliau menggunakan visual impact dan ini bagus untuk penyampaian di awal gitu ya. Nah, hanya saja berhati-hati ketika mengambil visual impact gitu ya. Hati-hati visual impact karena kadang nggak nyambung gitu, kadang nyambung, kadang kagak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita benar-benar pakai visual impact harus benar-benar kental dengan produknya atau objeknya. Nah, jadi objeknya harus dikencengin. Jadi ibarat kita pegang kertas. Nah, kertas ini benar-benar menggambarkan sosok kehidupan yang asalnya putih, kemudian bersih. Bagaimana kalau kertas ini kita coret-coret? Pasti akan ada noda kan? Begitu juga kehidupan kita. Kalau kehidupan kita dibarengi dengan maksiat segala macam, hidup kita tidak bersih lagi, bernoda seperti layaknya kertas ini. Nah, gitu. Jadi agak deket kan gitu. Jadi nggak bikin pusing yang mendengarkan gitu ya. Jadi berusahalah untuk di inspirator ini memberikan sebuah inspirasi yang orang itu bisa langsung cepat menangkap. Bisa dipahami ya. Jadi jangan disuruh audien mikir nih. 1 tambah 1000 kali 5 kali 6 ditambah lagi dibagi lagi 10. Wah, pening kepalanya misalkan gitu ya. Nah, jadi berikan sesuatu yang mudah untuk dicerna, mudah untuk ditangkap, mudah untuk dipahami. Nah, itu inspirator. Supaya apa? Kena langsung dari apa yang disampaikan menjadi sebuah inspirasi. Jadi kena langsung gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke apa lagi? Pembicara ya. Ya, pemateri. Pembicara ya, materi ya. Nah, kita di dunia online beda dengan dunia offline. Kalau dunia offline itu kita sangat penting mikrofon, speaker, sound system itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena kalau misalkan pesertanya banyak, terus suara kita nggak terdengar di belakang, apa yang terjadi kira-kira? Pesertanya terganggu. Ya gaduh, suasananya heboh, pesertanya terganggu gitu ya. Kenapa? Karena suara kita kecil, tidak menguasai forum. Forumnya besar, pesertanya besar. Maka ketika pesertanya banyak, kita mikrofon itu penting sekali dibutuhkan. Gak bisa juga kenceng-kencengan. Kosnada pernah mengisi acara tiba-tiba mati mikrofonnya. Suara Kosnada setelah itu langsung serak gitu ya. Kenapa harus teriak-teriak? Dan itu pun kurang efektif. Sehebat-hebatnya kita di dalam public speaking, tapi kalau jumlahnya banyak banget, kita cuman suara ciptaan Allah cuman ada segini gitu ya, ada batasan volumenya, ya kita nggak sanggup merangkuh di bagian belakang ya kan. Nah, magic banget kita ngomong terus yang di belakang gedung kedengeran, itu kan nggak mungkin gitu ya. Nah, itu hanya Allah tuh yang punya kuasa seperti itu. Nah, jadi kalau offline itu perlu mikrofon, perlu speaker ya. Sedangkan di online itu perlu mikrofon yang jelas didengar audien. Nah, tadi kalau nggak salah itu kayaknya jaringan ya, mungkin karena jaringan atau karena headsetnya gitu. Tapi headsetnya udah bagus ditaruh, kayaknya udah dengar feedback sebelumnya ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, kan akhirnya kepake ya feedback sebelumnya, ini bisa kita ambil. Jadi kalau pakai headset itu ditempelin di sini, gerakan mulut kita itu akan terekam juga gitu ya, akan ketangkep di headset gitu ya. Cuman tadi putus-putus, berarti bisa jadi karena jaringan atau karena headsetnya. Nah, bagusnya bagaimana?
tidak hanya untuk Ibu Musalifah, tapi untuk yang lain juga wajib sebelum tampil tes suara. Nah, itu yang paling penting ya. Apakah suara kita kecil, besar, terputus-putus gitu ya. Nah, itu bisa mencari di bagian bawah. Coba kita praktek. Di bagian bawah Let's go. Are you ready? You've been staring since I came in.